pagi berkah dalam anak-anak. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di tema 5 subtema 2. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Seperti biasa, jika sudah siap, tolong perhatikan videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Yang pertama, kita akan belajar tentang menuliskan ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, mengubah satuan panjang benda. Yang ketiga, melakukan gerak alam dalam gerak tari. Yang keempat, gerak keseimbangan. Dan yang kelima, perilaku sesuai sila pertama Pancasila. Kita belajar tentang yang pertama, menuliskan ungkapan permintaan tolong. Rehan dan Ebo akan mengukur tinggi tanaman di halaman sekolah. Nah, sekarang bacalah percakapan berikut ini. Ini yang akan membacakan, anak-anak tolong perhatikan. Rehan berkata, "Ebo, tolong bantu aku mengukur tinggi tanaman ini." Kemudian Ebo menjawab, "Ya Rehan, aku akan bantu memegang ujung rollmeternya ke tanah ya." Rehan menjawab, "Siap Ebo." Nah, sekarang anak-anak, apakah ada ungkapan permintaan tolong pada percakapan di atas? Pada percakapan yang di kotak ini, apakah ada ungkapan permintaan tolongnya? Apakah kalian sudah menemukan? Jika sudah menemukan, bacalah ungkapan permintaan tolong tersebut. Sudah ya? Nah, yang mana ungkapan permintaan tolongnya? Nah, yang ini ya. Ebo, tolong bantu aku mengukur tinggi tanaman ini. Nah, ini adalah ungkapan permintaan tolong. Ya, yang dikatakan Rehan ini adalah ungkapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong digunakan untuk meminta tolong. Ya, Rehan ini meminta tolong Ebo untuk membantu mengukur tanaman. Kemudian, ungkapan permintaan tolong disertai kata tolong. Ya, ini ada kata tolongnya. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang ungkapan permintaan tolong. Selanjutnya, mengubah satuan panjang benda. Tinggi tanaman yang diukur Rehan dan Ebo adalah 100 cm. Sentimeter atau biasanya ditulis cm termasuk satuan panjang baku. Meter atau yang biasanya ditulis m juga termasuk satuan panjang baku. Apa hubungan cm dan m? 100 cm sama dengan 1 m atau 1 m sama dengan 100 cm. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ini ada contoh. Nah, contoh soalnya adalah 200 cm sama dengan titik-titik m. Jawabannya adalah 2m. Kemudian contoh yang kedua, 400 cm sama dengan titik-titik m. Jawabannya juga ada 4m. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau cara pengerjaannya? Nah, sekarang kita lihat anak-anak cara pengerjaannya. Tadi soalnya 200 cm sama dengan titik-titik m. Nah, kita mengerjakan dengan menggunakan tangga satuan ukur panjang. Jadi, tangganya ini dari atas sampai bawah ini anak-anak ada 7 tangga ya. Yang di sebelah kanan ini adalah penjelasannya. Dari yang paling atas sendiri ini kilometer, kemudian hektometer, dekameter,
meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah atau paling terakhir adalah milimeter. Ya, anak-anak perlu diketahui jika kita turun tangga ya menghitungnya, jika kita turun tangga menghitungnya adalah dikali 10. Kemudian jika kita naik tangga maka dibagi 10 ya. Ingat ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menghitung 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, sekarang kita hitung. Kita beri tanda dulu sentimeter ya. Sentimeter itu ada di sini, kita beri tanda. Kemudian sentimeter ke meter di sini. Nah, senti ke meter itu naik atau turun? Nah, sentimeter ke meter adalah naik. Ya, diingat. Jika naik, maka dibagi 10. Nah, kita hitung. Naik berapa ini sentimeter ke meter? Kita hitung. Naik 1, 2. Ya, jadi naik 2. Maka 200 dibagi. Nah, karena naik 2 maka dari senti ke dm ini 10. Kemudian naik lagi dm ke meter, tinggal nambahin nolnya lagi, maka 100. Jadi 200 dibagi 100 sama dengan 2. Ya, jadi sentimeter 200 cm sama dengan 2 meter ya anak-anak. Nah, ada yang lebih mudah lagi anak-anak ya, biar anak-anak tidak bingung. Ada yang lebih mudah lagi. Nah, ada cara yang lain lebih mudah lagi. Nah, tadi 200 cm sama dengan titik-titik meter. Jadi kita hitung lagi. Naik tangga yang pertama, hitung 1. Kita coret nolnya. Ini cara yang lain ya. Kemudian naik tangga lagi, 1 lagi ke meter, kita coret lagi nolnya. Nah, jadi tinggal 2 meter. Jawabannya sama seperti yang tadi. Ini biar anak-anak lebih mudah ya. Jadi lebih mudah mengingatnya begini anak-anak. Jika naik jika tangganya naik, maka nolnya dikurangi sebanyak naiknya tangga ini. Nah, jika turun, nolnya ditambah sebanyak turunnya tangga ini. Nah, seperti 200 cm ini tadi kan naik 2 tingkat, 2 tangga, maka nolnya juga dikurangi 2. Ya, ini cara yang lebih mudah ya. Kita lihat jawabannya anak-anak. Nah, jawabannya ada 2 meter. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya. 400 cm sama dengan titik-titik meter. Ya. Ini naik 2. cm ke m ini naik 2. 1, 2 ya. Sama seperti tadi naik 2. Maka pakai cara yang lebih mudah tadi, maka nolnya dikurangi 2. Maka jawabannya adalah 4 meter. Nah, ini caranya. Sekarang contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya ada 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita menghitungnya menggunakan tangga satuan ukur panjang lagi ya anak-anak. Ya, kita lihat
kita hitung 5 meter, di sini 5 meter ya. 5 meter ke sentimeter, ini naik atau turun? Turun ya, turun berapa kita hitung? 1, 2. Nah, jadi pakai cara yang lebih mudah saja, yang lebih gampang. Berarti kalau turun, tadi Bu Yuni bilang tinggal menambahkan nolnya saja. Maka jawabannya berapa anak-anak? Jawabannya adalah 500 cm. Nah, contoh yang selanjutnya. 1 km atau 1 km sama dengan titik-titik meter. Nah, 1 km. Km di sini ke meter. Nah, ini naik atau turun? Ini turun ya. Kita hitung turun berapa? 1, pakai ini. Kita hitung turun berapa? 1, 2, 3. Ya, jadi kilometer ke meter ini turun 3. Nah, seperti tadi cara yang lebih gampang, kita tinggal kalau turun kita tinggal menambahkan nolnya saja sebanyak turunnya tangga ini. Jadi tadi turunnya tangga 3, terus kita tinggal menambahkan nolnya 3. Maka jawabannya adalah 1000 meter. Masih ada contoh yang lain lagi anak-anak. Contoh yang lain lagi. 4 cm sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kita menghitung menggunakan tangga lagi. Kita hitung 4 cm ke milimeter, ini adalah turun. Kita menggunakan cara yang lebih gampang tadi. Jika turun tinggal menambahkan nolnya ya, sebanyak turunnya berapa kali. Nah, sekarang 4 cm ke milimeter adalah turun 1 kali. Jadi berarti kita tinggal menambahkan nolnya 1. Maka jawabannya adalah berapa? Nana sudah menemukan jawabannya. Jawabannya adalah 40 mm. Karena tadi turunnya 1 kali, turun 1 tangga, maka tinggal menambahkan nolnya 1. Yang kedua, 10 desimeter sama dengan titik-titik meter. Ya, ini 10 desimeter sama dengan meter. Nah, 10 desimeter di sini ke meter itu adalah naik. Maka naik, kita pakai cara yang mudah. Kalau naik berarti kita mengurangi nolnya. Nah, kita kurangi nolnya sebanyak naiknya ini ada berapa? Nah, desimeter ke meter ini adalah naik 1. Ya, maka kita coret nolnya. Nah, jadi tinggal 1. Maka jawabannya 10 desimeter sama dengan titik-titik meter. Nah, jawabannya adalah ada 1 meter. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang mengubah satuan ukuran panjang. Ya, menghitungnya menggunakan tangga satuan ukur panjang. Ya, biar kalian lebih mudah dan lebih mengingatnya, anak-anak yang perlu diingat, jika turun tangga tinggal menambahkan nolnya saja sebanyak turunnya berapa. Ya, jika turun 1 berarti tinggal menambahkan nolnya 1. Jika turun 2 maka tinggal menambahkan nolnya 2. Nah, sebaliknya jika naik tangga, anak-anak tinggal mengurangi nolnya saja sebanyak naiknya berapa kali tangga. Jika naiknya 2 kali, jika naik tangga 2 kali, maka tinggal mengurangi nolnya saja sebanyak 2 kali. Nah, sudah ketemu jawabannya. Nah, itu anak-anak cara mengubah atau menghitung satuan ukuran panjang menggunakan tangga. Ya, yang lebih mudah dengan cara yang pertama tadi dengan cara
membagi ya, dibagi dan dikali, jika turun dikali dan dibagi. Nah, yang kedua dengan cara menambahkan nolnya dan mengurangi nolnya, seperti itu. Selanjutnya, melakukan gerak alam dalam gerak tari. Tanaman dapat bergerak saat tertiup angin. Gerak tanaman termasuk gerak alam. Gerak alam dapat ditirukan dalam gerak tari. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh menirukan apa nih? Gerak tari menirukan tanaman tumbuh. Nah, ini tanamannya dan ini geraknya. Yang langkah yang pertama yang dilakukan adalah jongkok ini ya, seperti tanamannya ini sebelum tumbuh atau masih kecil. Yang dilakukan adalah jongkok. Kemudian setelah tumbuh, langkah yang kedua adalah ini sikapnya adalah berdiri tegak. Ya, ini gerak tari menirukan tanaman tumbuh. Selanjutnya, gerak tari menirukan kuncup bunga mekar. Sikap awalnya adalah berdiri tegak dengan tangan di depan dada. Kemudian tangan dibuka, ya dibuka. Setelah tangan di depan dada kemudian dibuka ke atas, ya karena bunga mekar. Selanjutnya, berbagai gerak keseimbangan. Rehan memiliki pengalaman mengukur panjang benda di sekolah. Rehan juga memiliki pengalaman saat berolahraga di sekolah. Rehan melakukan gerak keseimbangan saat berolahraga. Apa tujuan Rehan melakukan gerak keseimbangan? Apa Nana? Nah, tujuan gerak keseimbangan yaitu untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, bagaimana cara melakukan gerak keseimbangan? Nah, kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini yang pertama gerak keseimbangan. Ini terbalik ini. Nah, ini yang pertama melakukan gerakan satu. Yang pertama, berdiri tegak, pandangan ke depan. Kemudian rentangkan kedua tangan. Setelah itu, tekuk kedua kaki dan pertahankan posisi dalam 4 hitungan. Lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, gerakan yang kedua adalah berdiri tegak, sama seperti tadi, pandangan ke depan, rentangkan kedua tangan. Kemudian angkat dan tekuk kaki kiri. Pertahankan posisi dalam 4 hitungan. Setelah itu, kembali ke sikap awal, lakukan gerakan dengan kaki lainnya. Jadi, misalnya awalnya kaki kiri, kemudian gantian kaki kanan. Nah, itu anak-anak cara melakukan gerak keseimbangan. Ada dua gerakan yang pertama tadi dan gerakan yang kedua. Selanjutnya, menuliskan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Rehan berdoa sesudah berolahraga di sekolah. Rehan juga selalu berdoa sesudah melakukan kegiatan lain di sekolah. Perilaku Rehan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang anak-anak coba sebutkan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Apa? Nah, ini contohnya anak-anak. Perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang pertama adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Yang ketiga, mempersilahkan teman beragama lain beribadah. Dan yang keempat, menunggu dengan tenang saat teman sedang beribadah. Nah, ini anak-anak adalah 4 contoh perilaku sesuai sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, sila pertama dilambangkan oleh bintang, ini anak-anak lambangnya. Nah,
Demikian anak-anak penjelasannya pembelajaran 1 dan 2 di tema subtema 2 ini. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah tadi kita sudah belajar menghitung atau mengubah satuan ukuran panjang ya. Kemudian kita belajar gerak keseimbangan, terus perilaku sesuai sila pertama di sekolah, kemudian gerak saring menirukan gerak alam, dan ungkapan permintaan tolong. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah mengerjakan 10 soal latihan nanti yang diberikan oleh Bu Yuni ya. Tadi soalnya ini ada 10 menghitung ya, mengubah atau menghitung satuan ukuran panjang. Ada 10, nanti tolong disalin di buku PS tematik ditulis soal, hanya 10 saja. Nah, setelah itu kalian mengerjakan LKS halaman 38 sampai 39 bagian A dan B saja, langsung dikerjakan di LKS ya, pembelajaran yang kedua ini dikumpulkan semua. Demikian anak-anak ya, penjelasan pembelajaran 1 dan 2 tema 5 subtema 2 ya. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Seperti biasa, anak-anak jika belum jelas nanti bisa langsung tanya ke ini. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Selamat pagi, berkah dalam.